Halo guys, balik lagi di video YouTube aku. Kali ini seperti sesuai dengan judulnya, langsung aja kita nggak usah banyak basa-basi. Untuk kalian yang memiliki permasalahan yang sama seperti aku, yaitu hiperhidrosis atau keringat yang berlebihan. Nah, di sini aku mau nge-share ke teman-teman apa aja sih yang selalu aku bawa dan hal-hal yang aku hindari supaya aku tetap nyaman dan percaya diri walaupun hiperhidrosisnya sedang kambuh. Semoga apa yang aku share kali ini bisa membantu teman-teman juga. Langsung aja kita yang pertama. Aku selalu bawa tisu, entah itu tisu basah maupun tisu kering. Nah, biasanya aku bawa yang ukurannya lebih kecil, biar lebih fleksibel ditaruh di tas apa aja. Aku prefer buat bawa sapu tangan juga. Tisu itu biasanya gunain untuk lap area wajah, atau kalau misalnya aku lupa bawa sapu tangan. Tapi biasanya aku lebih sering bawa sapu tangan. Aku bawa sapu tangan yang kayak gini. Cari aja di toko orang itu ada banyak. Karena dia lebih cepat untuk menyerap keringat. Jadi aku lebih nyaman untuk menggunakan sapu tangan daripada menggunakan tisu. Dan kedua yaitu kaos kaki. Aku selalu bawa kaos kaki kemanapun aku pergi. Jadi kalau misalnya aku ngerasa kayak udah gak nyaman, kan biasanya kaki sama tangan tuh suka basah gitu kan. Walaupun emang kalau aku kondisiku tanganku tuh lebih parah daripada kaki itu nggak yang seberapa. Karena aku orang yang gampang risih dan gak suka yang lembab-lembab, jadi aku selalu bawa kaos kaki kemana-mana. Biasanya aku tuh selalu bawa kaos kaki yang pendek, yang kecil. Jadi kayak lebih nyaman dan lebih simpel aja gitu bawanya, nggak yang gede-gede banget. Kayak gini nih, biasanya aku ngoleksi banyak banget. Terus yang ketiga, aku selalu bawa kipas portable kemanapun aku pergi. Ini aku baru beli sih, biasanya tuh aku pakai yang ini. Biasanya aku selalu pakai yang ini. Nah, terus aku baru beli. Ini dari Kojodok. Ini anginnya mantep banget sumpah. 20, terus 40, 60, 80, dan ini yang mantep banget. Aku saranin buat teman-teman yang hiperhidrosis, yang suka keringatan, benar sangat-sangat membantu dan sangat-sangat penting untuk dibawa kemana aja. Berikutnya yaitu aku selalu bawa plastik ziplock. Ini lagi hilang, aku udah cari-cari tapi nggak tahu di mana, kayaknya dia nyelip. Aku tuh selalu bawa itu kemana-mana. Jadi kalau misalnya aku mau ganti kaos kaki, biasanya kaos kaki yang lamanya itu aku taruhnya di situ dulu biar dia tidak terkena dengan barang-barangku yang lain di dalam tas. Selanjutnya yaitu size kayak gini aku selalu bawa. Ini ada lagi satu tapi aku jadiin penyangga buat kamera. Gini bentuknya. Nah, jadi ini bisa diisi pakai parfum yang kalian pakai biasanya. Kalau misalnya ini, biasanya tuh aku juga pakai dari Easy. Cuman kemarin aku nggak nemu di supermarket, jadi aku beli yang Vitalis. Aku lebih suka yang Easy daripada yang ini sebenarnya. Tapi ini juga wanginya enak. Cuman kalau untuk semisal kayak digerah, kalian tuh butuh sesuatu yang fresh gitu loh. Yang harumnya tuh harum-harum yang bikin kalian jadi kayak ikut adem kayak gitu. Nah, kalau ini dia lebih ke kayak wanginya tuh wangi-wangi yang elegan, wangi-wangi yang cewek banget gitu. Yang ada rose. Terus aku juga selalu bawa alat makeup dan skincare buat touch up. Karena biasanya kalau misalnya hiperhidrosis itu area mukanya juga suka berkeringat kan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba makeup aku luntur atau misalnya aku ngerasa kayak gerah, aku mengkilap, biasanya tuh aku kayak cuci muka dulu atau enggak pas selesai wudhu, aku touch up. Terus selanjutnya itu selalu bawa tumbler kemana-mana karena bawa tumbler itu penting karena kadang keringat yang berlebihan itu tuh datang di saat kita malah kekurangan cairan. Jadi menurut aku bawa tumbler itu penting biar kita tetap terhidrasi dengan baik. Gitu. Itu tadi beberapa hal yang selalu aku persiapkan setiap kali aku mau beraktivitas agar hiperhidrosis itu tidak mengganggu kegiatan aku selama aku beraktivitas. Terus aku juga mau spill ke teman-teman apa aja sih yang aku hindari agar bisa mengurangi intensitas dari hiperhidrosis ini. Pertama yaitu menghindari produk-produk yang bersifat lengket seperti contohnya hand body atau hand cream. Kalian harus pintar-pintar mencari hand body atau hand cream yang tidak terlalu lengket karena itu bisa merangsang keringat. Cuman beberapa waktu lalu aku menemukan hand body yang ternyata pas aku pakai dia nggak bikin aku jadi keringatan gitu. Karena dikasih sama teman aku aman banget. Jadi mungkin teman-teman boleh coba juga. Siapa tahu di kalian juga cocok sama kayak aku. Dan next, menghindari bahan pakaian yang membuat teman-teman itu menjadi gampang gerah. Contohnya atau beberapa bahan yang aku rekomendasi di sini itu yang di sini. Yang ketiga yaitu sepatu yang tertutup sepanjang hari. Aku sangat tidak merekomendasikan kalian untuk menggunakan sepatu yang tertutup atau yang sempit atau yang lepas karena sepatu yang tertutup itu
akan membuat kaki tidak bisa bernapas sehingga kelembapan terperangkap di dalam dan memicu keringat yang lebih banyak. Ini bener sih, ini benar. Ini benar. Makanya aku ke kampus tuh aku dapat dispensasi dari kampus sama dosen aku. Jadi aku dibolehin buat pakai sendal semi-semi sepatu gitu loh yang contohnya kayak gini nih. Nah, berikutnya yaitu kafein yang berlebihan. Buat teman-teman hindari mengkonsumsi kafein yang berlebihan, entah itu dari kopi, atau dari teh, atau dari matcha. Kafein itu kan bisa meningkatkan detak jantung ya, bisa meningkatkan detak jantung dan suhu tubuh. Jadi dia benar-benar berdampak banget buat produksi keringat. Entah kenapa, misalnya habis minum kopi atau minum teh, keseringan, atau mungkin yang kafeinnya tinggi, itu pasti aku seharian tuh bisa keringetan seharian, tangan aku tuh pasti basah seharian. Hindari situasi yang memicu cemas atau stres. Kalian bisa melakukan seperti refleksi pagi hari, atau mungkin kalian bisa mendengarkan musik, atau mungkin merotal, atau mungkin zikir pagi sebelum kalian beraktivitas, sehingga kalian jadi lebih relax, jadi lebih enjoy untuk menikmati hari-hari kalian. Karena kalau semakin kalian tertekan, semakin kalian cemas, justru nanti itu akan membuat kalian memproduksi keringat yang lebih banyak lagi. Satu hal yang bisa membantu mungkin yang menggunakan antiperspiran. Personally, aku udah mencoba 2 antiperspiran, yaitu yang pertama aku pakai dari Perspirex. Ini sorry ya, ini kotornya aku taruh di bawah laci. Ini udah jarang aku pakai. Ini sempat beberapa aku pakai. Sama ini aku habis dari dokter kulit kemarin. Aku disaraninnya pakai. Nah, di antara 2 ini aku lebih cocok sama yang ini guys. Aku nggak tahu ya, kan kondisi kita beda-beda. Nggak cocok di aku, belum tentu nggak cocok di kalian. Bisa jadi di kalian cocok, di aku nggak. Review yang pertama ya, itu yang Perspirex ini. Nah, kekurangan di Perspirex ini itu yang pertama, dia itu pas dipakai cekitnya lumayan kerasa. Apalagi pas kalian bangun tidur itu dia rasanya kayak tangan kita tuh kayak kesemutan dan kayak ditusuk-tusuk jarum dikit-dikit gitu. Dan hasilnya juga di aku nggak yang terlalu ngurangin keringat banget gitu loh, jadi biasa aja. Jadi dia lumayan bantu untuk nahan keringat, kayak apa ya, nggak yang terlalu basah banget. Pokoknya kalau misalnya malamnya aku pakai ini, besok paginya tuh ada perubahan walaupun dikit, tapi ada, paham kan maksudnya? Nah gitu, dan dia nggak nimbuhin rasa sakit sama sekali. Teksturnya juga dia gel. Kalau yang Perspirex itu teksturnya dia benar-benar cair, kayak air banget. Kalau ini dia gel. Nah biasanya aku pakai sebelum tidur di malam hari. Nanti bisa aku taruh di deskripsi ya kalau misalnya teman-teman mau mereknya atau mau linknya. Tapi kalau untuk yang ini aku dari dokter guys, aku nggak tahu nih ada dijual apa enggak kalau di pasaran. Aku tahu rasanya takut salaman, cemas dengan keringat, merasa berbeda. Tapi percaya deh, di balik itu semua ada kamu yang kuat dan kamu yang berani. Hiperdosis itu adalah kondisi ya, bukan identitas. Jadi semoga untuk kamu yang hidup dengan hiperhidrosis, aku ingin kamu tahu satu hal, kamu nggak aneh, kamu nggak lemah, kamu nggak sendirian. Keringat itu mungkin bagian dari tubuh kita, tapi tidak pernah menentukan nilai diri kita. Kita tetap berhak punya percaya diri, berhak bermimpi, berhak bahagia. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Semoga video ini membuat kamu merasa ditemani. Kita mungkin berkeringat lebih banyak, tapi kita juga punya hati yang lebih kuat. Mari saling menguatkan, saling memahami, dan terus berjalan bersama. Oke, segitu dulu video kali ini. Kalau misalnya kamu ada saran atau rekomendasi atau pertanyaan, kamu bisa tulis di kolom komentar. Oke, bye-bye. Thanks for watching, guys.